Mohon perhatian. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Untuk para guru silakan berbaris di depan. Pak Jamal, mangga. Pak Aldi, semuanya Kak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor dan satu siap. Lapor dan kedua siap. Lapor dan ketiga siap. Laporan selesai. Balik tempat. Siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 bulan Mei tahun 2026 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Anak-anakku sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 siap dibacakan. Siap. Undang-Undang Dasar tahun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar selesai dibacakan, laporan selesai. Siap. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru pendidikan dan tenaga kependidikan, para pelajar anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur, alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak, Ibu, pelajar, dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMONG, asih atau ilmu, asih kasih sayang, dan asuh pendampingan pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat.
Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksud agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Yang kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1. Melalui program rekognisi pembelajaran lampau di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2025, beasiswa dialokasikan untuk 2.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 1.500.000 guru. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Semua kebijakan dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik. Yang ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan untuk bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan. Termasuk program penguatan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Makan bergizi gratis, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan, dan berbagai penguatan karakter melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi, sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta tes kemampuan akademik. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan. Berbagai lomba olahraga dan seni diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan minat serta jiwa kesatria. Yang kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik dan faktor penghambat lain, dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan peningkatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat.
Bapak, Ibu, para pelajar dan insan pendidikan yang budiman. Dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang diintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Mindset atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Nama Budaya, Salam Kebijakan, Rahayu. Siap. Rep. Pembacaan doa oleh petugas. Pertanyaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu agar segala rahmat, karunia, dan nikmat-Mu pada hari ini kami dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini kami mengenang jasa besar Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Muliakanlah beliau di sisi-Mu dan berilah kami kekuatan meneruskan perjuangan beliau untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha memberi kesejahteraan, berilah kekuatan dan kesejahteraan lahir maupun batin kepada para guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan seluruh insan pendidikan agar mampu mendidik penuh cinta kasih dan melahirkan generasi unggul yang memiliki kompetensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, serta komunikasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi dan Maha Memberi keamanan, berilah kami kemampuan untuk mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sekolah yang menjadi rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, minat, dan bakat secara optimal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan harapan kami, ridhoi setiap langkah kami dalam mewujudkan pendidikan Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, acara telah selesai. Laporan selesai. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. 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 Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Kiranya istirahat tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman hari ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah datang, yang sudah mengikuti upacara. Berarti kalian peduli dengan pendidikan. Acara ini untuk kita, semuanya untuk kita, karena memang kita di dalam lingkungan pendidikan. Bagi yang hari ini hadir, tolong ditulis nama-namanya. Nanti sisanya yang tidak hadir biarkan saja. Itu nanti akan menjadi tanggung jawab wali kelas. Pengumuman untuk besok, hari Senin, upacara akan dilaksanakan tetap oleh kelas 5C. Ya, 5C kembali sekali lagi untuk menjadi petugas upacara. Karena tanggal 11, 12, 13, kelas 6 akan melaksanakan ujian sekolah. Nanti kalian mungkin akan banyak libur 1 minggu, kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 mempersiapkan diri, jangan terlalu banyak main HP ya. Kalaupun main HP adalah main HP yang kemarin soal-soal TKA. Insya Allah mudah-mudahan soal-soal itu akan muncul kembali ya. Yang ketiga, khusus untuk kelas 6, 6A, 6B, 6C, hari Selasa orang tua kalian harus hadir karena kita akan mengadakan
rapat khusus kelas 6 tentang pelulusan. Ya, pelulusan kelas 6 nanti besok hari Selasa jam 9. Jam 9 akan dibahas tentang kelas 6, khusus kelas 6. Kalian rayu orang tua kalian, kalau ada yang gak datang, mama, bapak berangkat salah satu. Jangan sampai tidak ikut, nanti bertanya-tanya sampai tidak tahu. Karena memang banyak bahasan yang harus disampaikan. Ya, terutama khusus untuk kegiatan kelas 6 sampai akhir tahun. Dan untuk melanjutkan ke SMP apa saja yang harus disiapkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas dedikasinya kalian, terutama untuk Bapak dan Ibu guru. Kapan lagi kita menjadi petugas upacara kalau tidak hari ini? Dan untuk selanjutnya mungkin akan terbiasa bila acaranya upacara mendadak, mungkin guru yang akan melaksanakan menjadi petugas upacara. Dan satu lagi, saya mohon nanti setelah upacara kumpul lagi di ruangan guru.